Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance. Pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh Arto, 8 BTPS, ke-9 NSP, ke-10 BNGA, dan terakhir Maya. Langsung saja ke saham pertama. Ada BBNI yang ditutup menguat 1,74% ke harga 4.660. Kalau dilihat data transaksi asing seminggu kemarin itu masih net sell. Kalau dilihat broker summary-nya memang sedikit ada distribusi. Langsung saja ke tekniknya. Untuk BBNI bagus, kembali melanjutkan kenaikan dan volumenya juga besar. Minggu depan untuk BBNI besok Senin itu bisa naik ya. Kalau pandangan saya akan mengarah menguji 4.800 dulu. Tapi bisa jadi kepentok dan baru sideways ya. Bottomnya mungkin 4.400 kayaknya enggak. Bottomnya mestinya di atas 4.500. Kemungkinan besar ya di tengah-tengah sini nanti. Kalaupun misalnya BBNI itu kepentok resist koreksinya tuh mestinya nggak lebih dari 4.500 maksimal. Kalau ke 4.400 kayaknya nggak lagi deh. Kenapa? Karena potensi besar tetap akan ke atas. MACD sudah golden cross arah atas, bar chart juga meningkat, volume juga meningkat cukup signifikan. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga ada pembalikan arah, walaupun belum kuat, teknikalnya belum terlalu cukup oke. Time frame bulanan juga baru teknikal rebound biasa, tapi ya memang sepertinya selesai ada potensi Juli pembalikan arah. Targetnya ya nggak usah jauh-jauh dulu ya. Kalau dikasih 5.000 tuh udah lumayan bagus lah untuk BBNI. Itu aja. Lanjut. Ada BMRI yang ditutup di harga 6.150. Menguat 2,5%. Kalau dilihat data transaksi asing itu net buy. Kalau dibongkar semuanya BMRI terlihat jelas ada akumulasi. Dan Bapak Ibu perhatikan broker-broker yang akumulasi itu BB, BKR, XMG. Ya broker-broker yang jarang dipakai retail. Kalau dilihat dari teknikalnya juga bagus. Tuh big akumulasi. Kemarin Jumat itu BB beli 275 miliar. BK beli 137 miliar. RX beli 21 miliar. MG beli 14,6 miliar dan lainnya. Jadi kondisi sekarang bagus juga untuk BMRI. Dan kalau Bapak Ibu yang join di grup Stockbit, grup Swing, grup Scalping, itu sudah saya infokan bahkan saat dia koreksi di tanggal 25 Juni itu saya suruh entry di 5.900 sampai 5.750 ya. Itu low-nya kemarin di 5.825. Nah, itu juga sudah saya infokan dan sekarang plotting profit lumayan 250 poin. Ya hampir 4,5% lebih. Target saya 6.300 minggu depan harusnya disentuh. Paling nggak dia akan retest trendline downtrend resistannya ini. Ya, tapi pandangan saya BMRI kalau melihat kondisi seperti ini harusnya bisa naik sekitar 7%-an di Juli. Time frame weekly-nya juga bagus. Minggu kemarin tuh candle bullish scalping, inside bar ya nih. Habis itu doji lagi dan terlihat ya. Kalau menurut saya ini selesai swing low-nya. Time frame bulanan dulu. Nah, time frame bulanannya sudah cukup oke nih doji. Jadi ada peluang lah 6.500, 6.600 untuk BMRI. Itu aja untuk BMRI. Lanjut ada BBRI yang ditutup juga menguat 3,13% ke harga 4.600. Kalau dilihat data transaksi asing itu net buy 558 miliar. Tapi kalau diakumulasi seminggu kemarin itu ya masih net sell sekitaran berapa tuh? Sekitaran 400-an miliar net sellnya kalau diakumulasi. Kalau dilihat broker summary-nya BBRI juga masih ada distribusi. Langsung saja ke teknikannya dia open gap up ya. Paling malas kalau kondisi seperti ini nih. Kalau open gap up tuh ada berpotensi nutup gap atau koreksi dulu. Terlalu tinggi open gap up-nya nih. Dan kebetulan itu resisten. Kalau menurut saya Senin besok tuh kemungkinan ya Big Bang adem dulu. Mungkin naik-naik tipis lah. Dan berpotensi ada koreksi. Dan pendorongnya kemungkinan kalau ISG rebound Senin itu komoditas. Ya kemungkinan besar masih komoditas. Menurut saya lah. Tapi disclaimer ya.
Tapi ya masih oke lah. Koreksi EBC-nya juga selesai. BBRI ini, kalau Bapak Ibu yang join di grup juga, itu saya infokan waktu di 19 Juni itu dapat bottom tuh. 4.000 berapa ya waktu itu beli itu? 4.100, 4.120 belinya tuh. Ya, sekarang kalau ada yang hot udah 10% lebih kan, lumayan. Seperti itu ya. Tapi ya nangkap bottom tuh tetap ada resiko ya. Kalaupun misalnya nangkap bottom di sini nih harusnya juga profit ya kan. Bottom atasnya ini sempat naik kan? Naiknya 10%, 6% lumayan. Kalaupun nangkap bottom lagi cut lossnya mungkin 3%, ya ketutup tetap profit. Nangkap bottom lagi di sini mungkin cut loss, habis itu nangkap bottom di bawah ini naik dan profit. Sama, tetap kondisinya kalau Bapak Ibu punya sistem trading, nangkap bottom, tahu tekniknya, tahu ciri-cirinya, walaupun ya nggak bisa 100% rebound, tapi kalau dihitung tetap profit. Nah, itu ya. Dan kondisi sekarang untuk BBRI ya arahnya condong ke atas. Volume juga meningkat dan harusnya sih selesai. Koreksinya udah selesai. Jelek-jeleknya BBRI itu sideways seminggu ke depan. Pertengahan Juli digas lagi ke atas. Ya, targetnya 5.000 terdekat dulu untuk BBRI. Itu aja. Lanjut. Ada BBCA yang ditutup di harga 9.925 menguat 1,79%. Kalau dilihat data saksi asing seminggu kemarin itu net buy. Net buy-nya berapa? 1,3 triliun kisarannya. Iya, kalau dihitung itu 1,3 triliun. Satu hari aja net sell 30 miliar, habis itu net buy 200 miliar, 500 miliar, 380 miliar, 760 miliar. Jadi kalau dihitung itu sekitaran, oh bukan 500 miliar nih minggu sebelumnya ya. 200, 300 sekitar 1,3 triliun. Kalau dilihat bokarsmanya BBCA terlihat ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya, BBCA sih sentuh 10.000. Targetnya mana? Juli, kalau kondisi seperti ini ada peluang all time high. Enggak all time high, nyentuh lah dekat-dekat all time high. 10.300 itu adalah. Kan cuma nyari 4%. Sangat mungkin kalau ISG kuat ya, tapi kalau ISG-nya agak slow ya BBCA mungkin slow juga, bahkan mungkin koreksi dulu baru naik. Koreksi di area range sideways-nya 9.600-an ya, itu 9.500 itu area support yang mestinya dijaga. Kalau mau retest dulu sedikit baru bangkit, baru rebound ya seperti itu. Jadi untuk sekarang BBCA menarik ya untuk spekulasi baik. Kalau pandangan saya belum. Kenapa? Karena Bapak Ibu ketinggalan. Waktu itu kalau Bapak Ibu nonton video saya itu, kalau berani nangkap tuh nangkap di 9.000, risknya kecil, nggak nyampe 2% apa 1,5% saya bilang waktu itu. Ya jebol 9.000 ya buang di 8.900 apa 8.800. Nah itu. Jadi kalau lihat ini harusnya selesai. 9.500, 9.600 harusnya jadi support sekarang untuk BBCA. Itu aja. Yang punya gimana ya, tetap hot. Bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Yang penting jangan sampai balik BP ya. Misalnya profit 5% atau beli di 9.000 pas sideways nih beli. Profitnya berapa sekarang? 4,5%. Ya sisakanlah 1-2% ya. Kalau dia turun ya TP. Atau ya kalau Bapak Ibu time frame-nya lebih lama, saya mau simpan lebih lama nih sampai akhir tahun, ya beda lagi ceritanya, ya silahkan, nggak ada yang salah di market nih. Tapi kalau Bapak Ibu yang niatnya trading ya TP dulu, kalau sisa 1-2% gitu ya. Untuk BBCA lanjut, ada BBTN yang ditutup di harga 1.265 menguat 0,39%. Kalau dilihat data saksi asing net buy, kalau di bokas mainnya BBTN diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya, BBTN hampir menyentuh 1.300 ya. Sentuhlah minggu depan Juli, nggak usah target minggu depan Juli, sentuh. Supportnya masih sama, pakai 1.200. Kalau sampai ya bulan Juli ya, misalnya seminggu ke depan turun jebol 1.200 sudah gagal. Jangan diharap lagi. Kecil kemungkinan kalau sampai turun di bawah 1.200 kalau memang arah ISG uptrend di Juli. Bahkan bottomnya mungkin 1.240, 1.235 aja. Nggak lebih dari 1.200 ini loh kemungkinan bottomnya. Kalau memang arah ISG bullish ya. Bahkan 1.240 tuh jadi bottom. Kita lihat aja nanti ya. Itu aja. Beli sekarang itu sebenarnya masih bisa loh. Atau nawar di bawah lah. Kalaupun cut loss 6% aja, ya udahlah cut loss. Karena ini jauh nih.
targetnya mana nih? Bisa nutup gapnya ini. Kalau jalan ya di Juli untuk BBTN. Itu aja. Lanjut. Ada BDMN yang ditutup di harga 2.580 menguat 1,97%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya BDMN diakumulasi. Langsung saja katanya BDMN rebound. Bapak Ibu yang punya selamat dapat ya. Dan waktu itu saya bilang jadikan support, nggak perlu pakai bawah lagi karena ya harus dijaganya 2.480. Lumayan ya profit. Wah kecil ya, naiknya cuma 1,98%. Ini lebar bodinya aja, lebar pergerakannya aja, tapi kenaikannya tipis. Tapi cukup bagus lah. Kenapa? MACD-nya sudah mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas juga meningkat, volume meningkat. Target BDMN kalau jalan tuh 2.800 dapat di Juli. Ya, itu aja. Untuk BDMN lanjut. Ada Arto yang cukup signifikan naiknya 9,54% ke harga 2.410. Kalau dilihat data transaksi asing itu net buy. Kalau dibongkar semuanya Arto diakumulasi. Langsung saja ke teknikannya. Untuk di grup Borneo Trader itu kemungkinan besar ya, rata-rata tuh ada yang nyesal mungkin ya. Saya minta maaf juga ya. Cut loss-nya memang tipis ya. Kalau nggak salah cut loss-nya itu 2% apa 3% maksimalnya tuh. Ya, saya bilang buang aja dulu. Nih, pas di candle ini nih. Kesalahannya ternyata ya waktu itu belinya di 1965 sampai 1940. Terus saya bilang stop loss saja di 1920. Harusnya stop loss-nya ya jebol 1900 ya. Tapi karena ya perkiraan saya nih jebol support 2000 nih agak rawan. Jadi out dulu aja lah. Jual dulu aja 2%. Besoknya rebound tipis ya. Terus baru hari lusanya tuh rebound tinggi dan rally terus ya. Kalau kasih sedikit aja spare untuk stop loss-nya di bawah 1900, sekarang udah plotting profit. Habis itu saya nggak lihat lagi karena punya saham yang lain yang lebih menarik, saya nggak lihat ya. Padahal kalau dapat nggak stop loss itu malah dapat 21% 2 minggu ya. Bagi Bapak Ibu yang masih hot mungkin waktu itu ya selamat, sekarang udah profit. Nanti saya lihatkan lah ya kalau ada itu. Seperti itu. Untuk Arto saat ini 2.500 sangat mungkin minggu depan. Apalagi volumenya besar kenaikan hari Jumat. Itu di atas rata-rata volume hariannya. 2.500 harusnya sentuh. Lebih kurangnya kita lihat ke depannya ya. Ya seperti gambaran saya waktu itu juga. Arto ini ya ada potensi kalau laporan keuangan bagus bisa tembus 3.800 4.000. Enggak ya. Itu aja untuk Arto. Masih oke nggak? Masih oke. Cuman kalau ditanya boleh beli nggak? Saya aja wait and see. Ketinggalan ya. Itu tergantung Bapak Ibu lah. Kalau nekat silahkan. Nggak ada yang salah kok. Lanjut ada BTPS yang ditutup di 1145 menguat 2,23%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya BTPS diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya untuk BTPS. Nah ini belum menaik banyak nih kalau Bapak Ibu mau. Apalagi volume meningkat, MACD mengarah ke atas, bar chart di atas juga meningkat. Dan ya bagus. Dan saatnya bangkit. Risknya kecil tuh. 1100 support sampai 1090. Target mana naiknya? 1250 sampai 1300. Ke situ arah untuk BTPS ya. Berpotensi besar condong ke atas. Jadi saatnya sekarang kalau Bapak Ibu mau. Ini ibaratnya itu tempat stop, tempat beli terakhir lah ya, sebelum momentum dia naik. Karena waktu itu pertamanya ya kalau bisa beli di bottom ini 1030. Habis itu ini yang kedua. Kalau udah di atas nih agak beresiko dah ya. Ya ini kesempatan Bapak Ibu kalau mau masuk. Mumpung dia sideways dan melihat ISG arah atas. Ya kalaupun stop loss risknya kecil. Kalaupun mau average down ya cukup dalam lah. Memang average down. Tapi aman harusnya. Itu untuk BTPS. Tapi ini bukan rekomendasi untuk beli ya. Dianalisa kembali. Dan disclaimer keputusan jual beli di tangan masing-masing. Itu aja. Untuk BTPS lanjut. Ada NISP yang ditutup di harga 1270. Menguat 0,79%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dilihat bongkar semuanya NISP didistribusi. Langsung saja ke teknikanya. NISP 1300 minggu depan. Habis itu kemungkinan sideways dulu. Minggu depan tuh ada berpeluang ya. Kalau nggak ISG digas langsung. ISG sideways.
minggu kedua, maksudnya minggu Juli kedua baru mungkin digas lagi. Ya, kita lihat aja. Kalau NISP belum ideal kalau beli sekarang, tunggu ada koreksi dulu karena sudah dekat resisten 1300. Lebih ke wait and see. Time frame bulanan bagus, swing low, mudah-mudahan terjadi konfirmasi 1200 jadi support. Kalau dilihat time frame weekly-nya juga cukup bagus, sudah selesai sepertinya. Bapak Ibu perhatikan ada candle bullish engulfing dan dikonfirmasi dengan rebound ya. Jadi oke. Untuk NISP lanjut ada BNGA yang ditutup di harga 1760 menguat 2,62%. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya BNGA ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya, BNGA bagus juga ya. Nah ini kalau sideways trend pendek ini antara ditarik naik atau kena buang aja. Cuman ya itulah harganya nanggung kan. Saya juga nggak terlalu berani beli dari segini. Mendingan saya tunggu dia, siapa tahu ada koreksi. Melihat candlenya hammer terbaik ada koreksi dikit ya, bersikat dekat-dekat 1650. Tapi nggak dikasih ya, langsung digas ke atas. Ya seperti itu market memang ya. Cara mengganggu psikologis retail ya, karena retail ini kan cuman cara mengganggunya itu ganggu psikologisnya. Karena market ya seperti itu aja bergerak. Seperti itu. Ya untuk BNGA masih oke nggak? Masih oke. Time frame weekly-nya volumenya masih belum kuat. Belum oke lah kalau dari time frame weekly. Time frame bulanan ada pembalikan arah. Walaupun volume belum kuat. Tapi ya ada sinyal lah melawan. Ya untuk BNGA. Seperti itu. Lanjut saham terakhir ada Maya yang ditutup di harga 290 menguat 4,31%. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Maya diakumulasi walaupun tipis. Maya baru rebound ya. Waktu itu kan saya bilang wait and see. Nah kalau seperti ini sudah terlihat dia membentuk higher high dan volume meningkat, ada big akumulasi. Nah, saya akan perhatikan hari Senin. Supportnya pakai aja 270. Kalaupun Bapak Ibu yang sudah kebeli ya selamat sudah dapat profit ya. Kalau ada yang beli di 274, 280 sekarang profit. Targetnya mana? 310 neckline-nya ini. Ini kalau nggak salah double top-nya nih sudah tercapai ya. Cup and handle kah? Nah, udah tercapai juga dan dia mantul dari M200. Tapi lebih bagus kita lihat dulu time frame weekly-nya seperti apa pergerakannya. Nah, time frame weekly-nya ya ada perlawanan. Coba lihat volume menurun. Ya konfirmasinya memang harus tembus 320. 310 lah. 310 tembus sih menarik. Time frame bulanan coba lihat dulu. Time frame bulanan koreksi biasa mantep harusnya nih ya. Kalau menurut saya kalau minggu depan atau di bulan Juli dah tutup di atas 320 itu menarik ya. Di atas 320 menarik. Lanjut ke atas peluang besar sih lanjut. Ini baru angkatan pertama, maksudnya baru ngangkat awal angkatan pertama ya. Pokoknya ini ada sinyal mau diangkat lah kalau secara teknikal dilihat ya. Jadi ini belum apa-apa nih, baru mungkin nih swing dulu. Swing ini bisa koreksi ABC ya, bisa jadi nih. Ini bisa jadi wave 2 selesai nih, siap-siap wave 3-nya ya tembus, harus tembus 360 baru wave 3. Ya sinyal lah. Ada peluang. Kalau menurut saya memang menarik. Asal sabar. Ini seperti ini gambarannya. Tapi ini disclaimer. Web 1, 2, web 3. Web 3 tuh harusnya 480, 500. Web 4. Nah web 5, 600. Ya. Untuk Maya. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.